Kalau ngomongin Dava tadi kita ngebahas Sagittarius nih. Sagittarius. Tipe Gimana Dava Sagittarius? itu seperti apa sih dalam cinta? Oh. Tipe ya. Em, It's story time. Storyteller aku hari ini bertemu dengan seorang aktor baru yang sangat challenging, yang saya kenal mungkin dari kecil ya karena terlalu banyak berhubungan dengan keluarganya dan surprise sekarang dia bersama kita dan syuting dengan MD Entertainment, Dava Wardana. Halo, Hai, halo apa Sanjay, kabar? baik, Ini thank gue you di loh. loh. Itu mamah gitu ya, yang selalu berhubungan sama mamah gitu kan. Sekarang kamu umur Iya. berapa sih Dava? Aku Dua. sekarang 23. Oke. 23. Oke, Dava boleh cerita nggak awal mula kamu bisa masuk ke dunia entertain itu gimana dan kenapa? Oke, jadi tuh awalnya tuh memang dari kecil ada ketertarikan sih. Maksudnya karena mamaku juga bergerak di Dunia pekerja yang entertain. sama, ya ada aja yang nanyain gitu loh. Cuman dari kecil tuh papa nggak pernah ngebolehin karena dia harus sekolah dulu, fokus sama pendidikan gitu. Nah terus waktu aku fokus terhadap pendidikan, waktu aku kuliah itu sempat ikut teater. Oke. Nah, seiring kuliah juga ikut teater, cukup cukup tertarik juga seni peran gitu loh, seru juga. Mungkin karena memang ada darah mama juga yang ngalir ya. Nah, terus lulus kuliah sempat explore di kantor, kerja di kantor, sempat buka bisnis sendiri. Tapi one thing yang aku belum explore itu adalah potensi di sini. Nah, terus ya udah ngobrol sama papa banyak. Tapi mama bilang waktu itu ya udah kalau kamu mau bergerak di sini ya kamu berjuang sendiri, coba gitu belajar. Nah situ deh aku gali-gali network, aku coba casting, ikut-ikut kursus kelas, suka dan ya hopefully it will be apa ya, it will be great. Oke, tapi di awalnya kan kamu apakah ikut juga dengan acting coach gitu-gitu nggak? Sempet nggak? Maksudnya aku ikut Kelas kursus ya, kursus. aku ikut kursusnya Mbak Ina yang Huma Art tuh satu, terus Mas Yayu Unru, Mas Yon Samiaji, terus belajar-belajar ngobrol diskusi sama aktor yang aku udah kenal juga. Dari situ sih, dari itu juga apa? Jadi aku tuh respect lebih juga terhadap aktor karena it's not easy at all. Yes, Apalagi agreed. peran-peran yang memerankan seseorang lain, biografi atau memerankan kolonial yang kayak Yes. back in the day. Jadi wah itu dan mereka tuh menggali, mereka menciptakan dunia karakternya itu juga kayak respect banget. Nah di situ tuh aku tuh cukup tertarik karena I was interested in people. Ya. Dari dulu juga orangnya tuh karena mungkin anak tunggal kali ya. Jadi kesepian di rumah emang suka rame orangnya, suka ada orang, suka rame, suka interact with people. Nah itu sih salah satu ketertarikan aku di situ. Nah, ada rasa ketakutan nggak? Karena gini, Mama kan siapa yang nggak kenal ya? Mama Rini ya, she was big. Ya Yes, zaman yes. so many sinetron dan Yes. selalu main talent, selalu dilihat sama orang. Iya. Ada ketakutan nggak that people comparing you with your mom? Ada pastinya sih, ada banget lah karena Walaupun ya mama kamu perempuan, kamu laki, maksudnya iya iya dengan iya. different character, but like people comparing in sense that mamamu tuh good actor loh Iya gitu-gitu. Nah, iya. anaknya gimana nih gitu kan? Iya pasti ada event kemarin pas aku lagi jalan project pertama aku tuh banyak teman-teman cast aku tuh yang ditanyain gitu loh, Dava gimana karena pasti ada banget sih karena itu kan apa ya kayak ya maksudnya seseorang ibu yang udah dikerja di sini dan juga cukup besar. Jadi aku tuh ada ketakutan, cuman mama selalu bilang ya use it as a motivation aja, use it as a motivation untuk kamu belajar lagi apa namanya actingnya semaksimal mungkin dan ya perform gitu loh. Jadi Jadi orang yang lumayan terpenting dalam kehidupan kamu, karirnya pasti mama ya. pasti Pasti dong, banyak memberikan pasti masukan-masukan ya. masukan membuka peluang itu kan dari mama dan ya apa namanya ya itu membuka peluang itu juga penting kan, karena kan networking juga di sini juga penting kan. Karena waktu aku pertama telepon ke mama juga, maksudnya I have a very good relationship with your mom kan. Terus Iya. maksudnya mama juga mengerti yang dari awal kok, maksudnya mama pun tidak membuat kamu tuh ya Dava tuh anak saya, enggak. Iya. Lebih ke yang secara prosedur, terus Iya. step by step. Karena aku suka bilang, Bu, semuanya step by step ya. Which is Iya. dia juga bilang, yes I understand gitu. Iya. Karena kan
benar kamu, it's not that simple, it's not that easy, tapi kalau kita mau kerja keras, kita mau belajar, kita bisa slowly growing up Yes. ya. Dan ya trust the process kan. Iya. Karena kalau juga langsung nggak mengikuti apa namanya prosesnya, nanti juga hasilnya tidak maksimal juga kan. And of course we want to maximize our potential dan career and everything kan. Tuh. Nah, akhirnya kamu kan bisa masuk MD dengan 5 detik rasa rindu. Ini Yes. judul kedua ya Judul kedua ya. dalam karir kamu Dalam berakting karir ya. aku ya. What do you think of 5 detik rasa rindu? Well, I really like the team. Even from crew to cast di sini tuh udah kayak kekeluargaan banget setiap hari. Ya selalu aja ada bawa makanan, terus selalu ketawa ketiwi dan no drama, and it's all like ya we're just here trying to berkarya, kerja dan have a good time. Apalagi Pak Monty juga dengan timnya itu juga nggak ada yang galak, nggak ada yang apa, maksudnya semua tuh pengen mendukung satu sama lain lah. To Jadi make it better. yes, Ya kan? dan karena kemarin aku sempat COVID kan, Iya. sempat COVID karantina itu jadi agak disrupt the scheduling of course. Yes. Tapi mereka juga cukup sangat suportif gitu loh, bukan yang mau bikin aku nggak enak, malah yang kayak yaudah nggak apa-apa. Scheduling mah kita bisa atur, yang penting kamu sehat dulu. Nah terus ya apa balik ke set juga mereka sangat mendukung, dan ya itu jadi walaupun misalnya kelarnya lebih dari waktunya gitu loh, it's still enjoyable banget. Even jam 2, jam 3 juga kadang masih suka ketawa-ketawa gitu loh, karena I really enjoy it here. So yeah. As a character di sini kan kamu menjadi salah satu grup bandnya Yeah. Brian ya. Brian. Basically you guys bertiga lah ya. Iya. Ya. What do you think of your character? So I actually play the guitar dari dulu Ya, gitu loh. emang kamu udah ada basic main Aku gitar. ada basic musik. Nah, terus sekarang di challenge jadi bass gitu ya. I think it's a new apa ya, aku bersyukur banget jadi di project ini aku bukan hanya explore dan belajar acting, tapi juga explore musik aku juga. Gitu loh. Karena kan bass itu kan you really have to go on the beat. Yes. Beatnya harus benar. Terus juga apa namanya, jadi anak band itu kayak apa ya, kayak gaya-gayanya, mimiknya on the beat and on the stage itu kan juga pasti harus sesuatu yang nggak bisa flat juga kan. Betul. Nah jadi seneng banget Brian dan Alif juga sangat suportif. Kita juga we're actually like good friends juga di project ini. Jadi kebantu juga on camera juga kita kelihatan dekat gitu sih. Nah, susah nggak memerankan tokoh yang lagi kamu mainkan sekarang ini? Apa it's relate to you as a person atau Iya. it's completely different? Challenging, pasti semua karakter ada challenge ya kan, dan itu kan serunya di situ dan seninya kan di situ. Betul. Tapi pasti ada beberapa hal yang ada akunya banget, kayak orangnya tuh Lilo kan emang rame, terus ada Genite juga sama Dupadi yang mainin salsa Iya, gitu. betul. Nah itu ya itu ada sisi akunya lah kan, Sagittarius nih. Oke, The Sagittarius. ya. Tapi apa namanya? Tapi challenge-nya pasti ya itu, jadi anak band tuh kayak gimana, yang live on the garage, terus apa gesture mimiknya tuh seperti apa, karena that's all my day to day life kan. Oke, dalam tokoh Lilo ini ada nggak satu momen kamu baca skrip dan kamu merasa, waduh ini susah banget ya gitu loh. Then what you do to handle that situation, karena kamu kan juga harus acting langsung dengan karakter itu kan. Pasti ada beberapa scene yang kayak gitu kan, apalagi kita juga anak band, terus juga pasti ada konfliknya juga, namanya juga story pasti ada konflik kan, yang gradasi emosi itu pasti banyak dalam satu scene. Nah what we did actually itu waktu itu sebelum syuting pun Ada itu reading kan? reading itu satu. betul. Terus karena juga proses readingnya waktu itu satu dua hal sempat tertunda juga, jadi Brian sama Alif tuh sempat main ke rumah, terus kita Oke. sempat go through together dan discuss bareng-bareng. Dan juga pas lagi syutingnya juga karena kan biasanya nggak langsung ke adegan itu kan, karena biasanya mereka nyari adegan yang cukup light dulu, jadi chemistry kebentuk dulu nih di awal produksi kan. Nah itu banyak ngobrol juga sama Pak Monty dan co-director juga Mas Dedi gitu Iya. lah. Jadi di situ tuh ya kita sebagai pemain juga lebih nyaman dan lebih paham atas scene-nya, dan paham itu kan penting ya. Iya betul. Karena jadi kita nggak terikat. delivernya bener gitu Iya, kan. jadi nggak terikat sama dialog doang kan. Iya. Jadi ya itu pemahamannya. Jadi bersyukur banget Pak Monty juga sangat mendukung, dan dia he's a script writer juga kan. Yes. So, So he knows he knows yeah. how to, which one to emphasize, which one is not to emphasize, gitu-gitu sih. Tapi oke, di awal ada rasa takut nggak sih? Kan maksud gini, acting tuh kan depan kamera udah Iya. pasti ada lawan main 1, 2, 3, 4, Iya. 5, mungkin ada satu scene yang dimana kamu berdelapan, bersembilan gitu kan. Plus kru sebanyak itu, Iya. kamera di mana-mana,
ada deg-degan dan rasa takut nggak sih? Ini waktu aku mulai karir apa di project ini? Mulai, wah, Pastinya mulai, kalau ini kan udah iya, iya, iya. getting better, walaupun Itu, mungkin nervous masih ada ya iya, gitu. iya, iya. Apa, itu menarik banget. Jadi waktu aku project sebelumnya, itu di scene yang diambil pertama itu nggak mau harus di adegan yang konflik. Oke. Adegan yang gradasi emosinya tadi berat gitu loh. Karena lokasinya itu hanya bisa hari itu dan di situ doang. Of course, aku juga dengan pemain-pemain cast yang lebih berpengalaman ada deg-degannya dong karena this is the first time I'm on set gitu. Dan itu lucu banget. Jadi apa waktu take tuh inget banget. Aku pertama nabrak extras. Oke. Ulang. Kedua itu soundnya jatuh karena emang agak lari kan, agak Oke. lari. Soundnya jatuh apa namanya jadi ngambang gitu loh. Ketiga itu karena aku lagi dimarahin adegannya jadi kayak nafasnya tuh kayak agak bengek tapi kedenger soundnya itu jadi enak banget. Oke. Di take lagi. Nah keempat baru mulai dapet itu kayak terus kayak sorry ya kru teman-teman tapi ya mereka juga mendukung tapi itu It's a process. yes Tapi that's emang maksudnya kan ada konotasi tuh everybody wants to be an actor. yes It's not that simple. definitely karena Iya kan kan? dan sesuatu yang aku baru belajar banget dari project sebelumnya banyak kan yang menginvestasikan terhadap satu kamera kan biar Betul. gambarnya juga bagus gitu. Iya. Cuman satu kamera kan berarti shotnya banyak. Betul. Nah pas shot di aku doang nih itu tuh yang kayak damn all eyes on me gitu Iya, loh dan kembali lagi yang tadi everybody wants to be an actor but it's not that easy apalagi kalau adegan yang berat itu kan yang lain cuman mancing. Jadi kita harus menggali emosinya itu kan of course takes a bit of time Iya, untuk mencapai betul, emosi itu gitu. betul. Karena kan adegan yang di kita doang tuh mungkin nggak langsung diambil dari awal, tapi udah sampai di titik mungkin yang boom gitu. Iya. Nah dari situ kan kita harus ngegalinya itu pasti challenging banget. Dan continuity pasti kan Continuity. dari yang master sama ini harus deket ya, itu kan. Harus sama. Jadi kita harus berakting, jaga emosi, jaga gerakan. So I guess that's the beauty of acting kan, itu sih. Pernah nggak kamu ketemu lawan main ya mungkin secara jam terbang kamu belum banyak Iya. yang kayaknya gue nggak dapet nih chemistry-nya nih, mau latihan tapi you don't get it, then what should you do? So far sih, Aman. thank God belum, dan semoga juga enggak, karena ya di cast ini juga even with big cast seperti Prilly sama Brian, they're very like, ayo kalau ada adegan yang lebih berat kita readingin bareng-bareng, kita ngobrol dulu dan ya, kita juga suka bercanda, and we actually build the friendship in here, jadi kenyamanannya juga ada. Betul. Tapi kalau yang itu sih belum, but I think what I would do is to discuss with the director pastikan gimana baiknya, karena kan kita juga sebagai aktor juga mau menjaga di mana kita juga nggak mau ngajarin acting ke lawan main kita kan, misalnya kalau nggak dapet kan aku juga nggak mau yang kayak coba dong kalau ini dinaikin gimana, itu kan udah mulai mengajarkan. Ngatur, Iya ngatur, itu kan that's the director's call kan. Nah ya. pasti itu nanya director baiknya gimana sih kalau if I were to be in that position gitu sih. Dari kecil kamu tuh suka olahraga. Yes, What's your paling suka kamu olahraga di mana? I actually found my passion banget sih sekarang, it's like jujitsu karena menurut aku tuh dari kecil papa selalu ngasih aku untuk bela diri, karena at the end of the day yang bisa menjaga diri kita hanya diri kita sendiri. Bela diri bukan hanya menjaga physically but also mentally, trains you mentally kan. Tuh. Karena ya yang kita pelajarin kan juga seni ya, kita juga nggak mau tiba-tiba sosok jadi jagoan mau berantemin semua orang kan nggak juga. Nah terus ya jiu-jitsu I just like the way itu juga ada proses di sana, dari satu belt ke next belt itu bisa 2 tahun, dan di situ belajar untuk sabar, belajar untuk and the technique movements itu banyak banget, and I learn a lot about eating healthy di jiu-jitsu, healthier Itu kamu lifestyle. selama dari umur berapa melakukan Dari aku kuliah. Jadi waktu aku ke Melbourne, pasti kan di sana sendiri, waktu kuliah situ kan sendiri, banyak waktu luang, nggak tahu mau ngapain. I spend it more on, coba hal yang baru jiu-jitsu. I fell in love with it. Nah di situ sih, terus banyak belajar mengenai hal, karena di sana ada kompetisi kan. Kompetisi itu kita harus belajar di a certain weight. Misalnya aku fight under 70 kilo. Well, near the competition, I have to maintain that 69 kilogram of weight category. Oke. Nah di situ kan aku belajar which foods that suits me, which food doesn't suit me, dan kembali lagi orang-orang kan beda-beda habitsnya. Betul. Gitu. Nah, dengan kamu olahraga seperti itu kan memberikan efek badan kamu bagus. Itu kan plus point automatically ya. Maksudnya kita berolahraga pasti kita juga pengen punya body yang bagus. Nah, menurut Dava nih, seberapa penting seorang aktor mempunyai tubuh yang bagus?
Pasti penting banget, cuman kembali ke karakter kan. Maksudnya ada beberapa project yang mungkin kita lebih bagus. Misalnya say the project is action, of course it would be best kalau kita badannya itu layak. Ya. Cuman pasti all in all mempunyai badan yang bagus itu dengan lifestyle yang cocok itu kan berarti kita juga lebih sehat hidupnya, dan itu kan Yes, penting. penting. Karena Setuju. kalau sebagai aktor apalagi pemeran utama atau pemeran pendukung itu kan jamnya itu bisa quite unstable dan kita bisa di lokasi seharian. Besoknya juga kembali lagi seharian lagi. Dan itu kan capek juga ya, bukannya physically but also mentally. Mentally. Dan kalau kita sering berolahraga, kita menjaga badan, menjaga Lebih makan, itu lebih fresh, di kamera lebih bagus, mood akan lebih terjaga. Ya mood juga bisa dialter lebih baik kalau dalam adegan-adegan. So yeah, definitely I would really recommend sih. Karena aku lihat gini, kalau kamu ngeliat aktor ya di Indonesia pada umumnya lah ya, mungkin kita bisa bukan mengcomparing, tapi kalau Yes. aku lihat kayak di India sekarang berlomba untuk memiliki good body. I see, yes. Karena the industry require that, I see, gitu kan? I see. Siapa yang punya, almost all actors sekarang badannya bagus semua. Maybe you Yeah. can even see di Yeah. Instagram dan segala Yeah, macam kan yeah, mereka nggak yang laki nggak yang perempuan, they're trying to compete to have a Yeah. good body to go di dunia entertain mereka. Yes. Kalau di sini kan, yes, we are going there, Yes. tapi belum semua orang concern about that, especially the main talent kan. You Yes. need to have good in everything ya, bukan Yes. cuma di acting tapi kan juga ya kalian public figure on camera, you have to Yes. maintain either skin, either Yes. hair, either body gitu loh. Yes. What do you think about ini? I think it's just like all in all, kembali lagi sebagai aktor kan juga jadi public figure juga, karena kita we're on camera and we tell a story, dan namanya juga dunia entertainment kan. Pasti sebagai public figure alangkah baiknya if we publicize something that's good. Ya, Ya dengan badan yang karena kan bagus. memberikan contoh sometimes ke Iya, masyarakat. karena jadi kan. kita we set a good example kan untuk Iya. orang-orang gitu loh. Jadi ya itu sih, tapi dengan cara yang benar juga ya. Jangan tiba-tiba kita nggak makan seharian, that's also bad. I don't agree with diets yang kayak aku cuma sehari makannya satu doang, itu juga dikit. Nanti you're killing your body. Yes, There's also a okay. process untuk Process. for diet gitu loh. Dan ada caranya masing-masing. What works for me may not work for you. Ya, Dan itu kan dengan cara yang masing-masing. Ya itu, dengan kita badan lebih bagus, kita lebih sehat, lebih bugar, and also look more fresh as a figure, pasti orang akan lebih ingin mencontohkan kita. Jadi ya pasti it'll be good if our industry is working towards that. Gitu do sih. you have your personal business selain acting yang lagi kamu jalanin? I do, it's a sportswear. Okay. Salah satunya Siga. Itu aku bikin, it's made out of recycled plastic. Nanti aku Okay. kirim ya soon. Jadi Oh, biar that's good. biar jadi itu aku juga semakin aku juga mau campaign juga, kita nggak cuman bisa berolahraga tapi and use it to our for our body needs dan olahraga, tapi juga kita bisa contribute to the society and climate change, because the amount of plastic waste kan banyak banget, dan banyak Banyak yang mereka juga nggak tahu mau ngapain. Tapi sekarang udah ada teknologi di mana mereka bisa jadi bikin polyester. Oh. Jadi bikin recycled polyester, jadi kita bikinin baju. Oke, dengan Gitu. umur semuda ini kamu bisa berpikiran untuk berbisnis dengan hal yang sangat baik ya, karena kan as Hopefully, you said, hopefully. plastic is kita semua lagi menghindar dari plastik slowly ya. Yes. Kalau kita ngomong di Bali kan udah almost everywhere there is no Yeah. plastic gitu kan. Tapi di sini mungkin semua progres ya pelan-pelan ya. Yes. Kok kamu bisa kepikiran ke situ? I think it's just like aku besar di Melbourne, dan waktu itu Yes. sekolah di Singapura. Mereka kan being in an environment of Western people that's more mereka kan activist side itu biasanya lebih gede ya, peduli terhadap lingkungan itu mereka lebih besar. Jadi Yes. aku banyak dapat inspirasi lah dari mereka gitu. Dan I think yang kembali lagi ke pertanyaan pertama, why I'm interested as well to be an actor and public figure, is hopefully selagi aku lagi belajar mengenai hal seperti ini, in the future I can also help to set a good example dan educate people as well on my platform, selagi aku lagi belajar sekarang kan, and increasing my credibility gitu loh. Misalnya kalau aku mau speak out about plastik, ya aku harus belajar dulu mengenai plastik gitu loh. Ini kenapa sih waste-nya pada kemana? Why is the waste system di Jakarta itu kurang bagus? Apa permasalahan di mana? Itu aku selagi kerja sekarang, selagi aku pelajari. Dan for example, ada beberapa figur seperti Melati Wisden, itu dia kemarin sampai dibikin film sampai ke Cannes mengenai people that's like influential gitu loh, karena dia itu salah satu anak di umur 12-13 tahun, dia yang bikin Bali no plastic. Ya, oke. Her and her friends make a yeah. campaign namanya Bye Bye Plastics.
Oke. And of course kayak gitu kan jadi sebuah inspirasi gitu loh. Jadi dia bukan hanya sebagai figure, tapi dia juga bisa mencontohkan hal yang baik. Gitu. That's good sih. Kalau ngomongin Dava tadi kita ngebahas Sagittarius nih. Sagittarius. Tipe Gimana Dava Sagittarius? itu seperti apa sih dalam cinta? Tipe ya, pasti yang bisa jadi temen ngobrol yang asik sih. Karena kembali lagi aku ini kan anak tunggal gitu di rumah. Of course ada family, ada papa mama gitu lah. I'm grateful to have them. Cuma kan mereka juga ada kesibukan masing-masing. But when I'm in my room, I'm by myself. That's why I get lonely sometimes. And as I having a partner, a girlfriend gitu kan, jadi would be nice yang nyambung ngobrolnya. Terus I think to be working similarly would be nice, but at the same time juga bingung juga karena berarti kita ngobrol hal yang ini doang dong. Misalnya kalau pacar aku aktor juga, aktris, berarti Akar motor di situ ya. iya ngobrolin film-film doang atau ngobrolin acting doang. It would be also nice, tapi I don't know juga ya. Untuk yang misalnya kerjanya saya di startup, jadi aku bisa sama-sama belajar kita kan, exploring our our creativity juga, gitu sih. Apalagi ya, suka olahraga. Jadi bisa bareng, aktivitas bareng itu penting. Karena emang nyambung itu kan penting, chemistry ya, not only in talking ya, dalam activities that you like. Iya, terus ya terakhir, hopefully juga bisa bareng-bareng contribute to the society juga sih, like in a way we can gitu loh. Misalnya say I used to be close with someone who was very like an activist di hal-hal yang seperti waste gitu loh. And she was very concerned, she knows way more than me karena she lives here dari kecil. Jadi sama-sama bisa menginspirasi sih, itu juga penting. Nah, tadi ngobrol kamu anak tunggal ya. Dalam pemilihan pacar, keluarga tuh ikut campur banget gak sih, terutama mama nih? Kalau kayaknya ini enggak boleh, ini boleh. Sebenarnya aku ada kelihatan lah dari sisi mama itu, ya wajar lah, namanya ibu pengen menjaga, dia juga pengen the best buat kita kan. Tapi ya karena kamu tunggal mungkin protektifnya kan bisa lebih kan. Yes. Itu human kok, that's human. Yes, cuman kalau papa tuh lebih membebaskan, lebih yang penting dia tahu pasangannya itu baik dan bisa menginfluence yang baik. Kalau mama lebih menjaga, tapi mama tahu aku juga di umur di mana masih exploring. Ya udahlah, yang penting sama-sama. Yang penting she's a good influence on me juga gitu loh. Jadi beliau pasti, tapi udah ada sedikit suka bercandaan gitu in family dinner or whatever, kayak ya 25 lah ya Dava nikah. What? Hey man, I just graduate uni, baru mulai karir, ntar dulu kali ya. Ya itu masih ada kayak gitu-gitunya gitu loh. Masih kolot jokesnya tuh masih ada. Iya dong, mama kan mau punya cucu cepet. Kan yang ngatur it's my life. Tapi ya kita jadiin bercandaan aja gitu loh. Ya maksudnya dia juga tahu at the end of the day juga it's my choice, it's my life. Orang tua kan hanya bisa mengarahkan, cuman kan nggak bisa juga nyuruh. Tapi you as a person, apakah kamu juga pengen, kan lagi banyak tren nih sekarang menikah cepet kan gitu kan? Ya itu kan masing-masing. Kalau menurut Dava, buat Dava pribadi, what do you see? Aku nggak mau munafik juga, tapi untuk sementara sih belum kepikiran sama sekali dan nggak mau juga. Karena again aku juga baru mulai karir, juga baru lulus kuliah kan, kita baru mulai hidup sendiri ya, like life just hits gitu loh. Oh, we start to pay bills, we start to do this, udah mulai isi bensin sekarang. Kayak tahun-tahun ini tuh aku udah mulai isi bensin kayak, waduh gede juga ternyata ya. Anjir, bokap spend this much in a month. Well, it humbles me more, you know, like hal seperti itu. Jadi aku masih pengen banget explore my potential in any way, mulai karir juga lebih fokus. Cuman karena menurut aku tuh kalau kita udah menikah itu banyak waktu kita alokasikan untuk keluarga. Definitely. Dan less time for ourselves. Setuju. Dan umur aku sekarang kan namanya bisa dibilang apa sih, trennya sekarang soul searching gitu loh. Nah aku tuh nggak mau nanti pengen buru-buru cepet nikah for the sake of just marriage. Tapi soul searching aku tuh belum kelar dan aku belum satisfied dengan diri aku sendiri gitu. Alhasil nanti akan banyak konflik lagi ke depannya. Jadi as the process I'm working, I'm soul searching, tahu maunya apa, tahu sukanya apa, tahu my me time itu kayak gimana. Nah di situ kalau aku udah lebih mengenali diri lebih, it would be nice. Then I guess I don't know, maybe in my top of my mind sekarang ya 28 to 30 lah. Waktu udah lebih mateng gitu loh. Karena menikah itu menikah keluarga istri kita juga kan. It's like society. We marry. Big lah ya, the family. Exactly. So So planning kamu ke depan dari segi peran, apa sih yang kamu pengen?
Aku pengen banget sih main-main film di Indonesia yang blockbuster juga, tapi juga main film-film yang bisa berajang ke festival juga. Again, exploring my character gitu, Iya. exploring my role, mengenal manusia lebih. Kayak pengen banget juga bisa berada di film-film yang pakai bahasa daerah juga gitu loh. Jadi kita benar-benar belajar mengenai daerahnya tersebut. Tapi positioning myself hopefully bisa di blockbuster atau film-film yang komersial Franchise gede lah ya. juga bisa memposisikan diri di sana, tapi juga dengan director-director yang di festival juga bisa main juga gitu Oke, loh. So ngerti. ya ya as they say dream big, right? Yes, dream big. Tapi But ya still you have to try. yes, Iya kan? kita akan explore. Karena balik So lagi kualitas yang dilihat kan. exactly. Makanya sekarang aku juga lagi belajar kan, dan acting itu kan menurut aku selagi kita belajar di kursus juga banyak kita belajar di lapangan. Yes, Nah, definitely. makanya I'm Paling also paling banyak belajar itu di lapangan kan. yes, I'm grateful juga di project ini bersama MD jadi banyak belajar juga, apalagi dengan Pak Monty dengan timnya, Yes. dengan cast-cast juga yang baik banget dan juga suportif banget, itu aku juga explore gitu loh. Karena di sini kita even ada adegan yang menurut kita kurang, kita tuh contoh kayak Brian, he's very critic gitu loh. Very critic, he's very good gitu loh. Misalnya, Pak menurut aku ini kurang deh, ini ada ini gitu. Kita obrolin bareng jadi, oh iya kalau gini gimana, kalau gini. Oh iya, tapi kan kemarin kayaknya baru diambil yang kayak gini. Konsistennya apa namanya, emosinya gimana nih kalau gini gitu. Nah di situ kan jadi kelihatan kayak we wanna maximize our karya di sini kan, and hopefully ya juga apa namanya jadinya produk yang bagus banget gitu loh. So ya makanya grateful banget, apalagi tadi kan Brian seperti itu dan aku hampir satu frame mulu sama dia. Oh yes. Jadi The belajar itu positive dapat energy, banget yeah. ya, and he's a very great person too. So yeah. Oke, last but not least, arti bahagia menurut Dava apa? Arti bahagia adalah kalau kita sudah bisa nyaman dengan diri sendiri dan aku bisa travel kemanapun. Karena Kayaknya lagi gue cocok tuh yang belakang tuh. travel kemanapun, apalagi di Indonesia, pengen banget explore Indonesia. Explore so So many yeah. things. Thank you for today. Thank you, Mas Sanjay. sharing-sharingnya. Jangan lupa subscribe, Like, share, like, and comment Hello Story bersama Dava Mas Wardana. Sanjay. Thank you so much. semua. Thank you. Bye bye.